Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kita bertemu kembali di acara kelas online PAL TV, kerjasama PAL TV Sumatera Express dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kita akan belajar matematika peminatan bersama saya Ibu Lia dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Sebelumnya kalian siapkan dulu karena materi sudah ada di Sumatera Express yang terbit pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2020. Jangan lupa siapkan juga alat tulisnya. Oke, mari kita mulai. Materi kita hari ini adalah distribusi binomial, ya. Karena sebelumnya materi ini sudah kita kenal dengan peluang. Peluang itu dipelajari di matematika peminatan kelas 12 matematika umum, ya. Baik, distribusi binomial ini terdiri dari konsep variabel acak, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Untuk variabel acak kontinu nanti akan lebih dalam dipelajari di distribusi normal. Kemudian materi yang kedua yaitu distribusi binomial, terdiri dari distribusi binomial dan distribusi binomial kumulatif. Kita ke konsep variabel acak. Distribusi variabel acak diskrit merupakan deskripsi numerik dari hasil beberapa percobaan atau eksperimen yang menghubungkan kejadian dan ruang sampel itu ke nilai numeriknya. Suatu variabel diskrit jika memiliki nilai yang bisa dihitung, seperti kegiatan membilang, contohnya jumlah siswa dalam satu kelas atau jumlah angkot yang tiba di terminal. Nah, untuk variabel acak dinotasikan dengan huruf kapital atau huruf besar, ya, X, bisa juga Y dengan huruf besar, dan nilai kemungkinan yang terjadi dinotasikan dengan huruf kecil. Kita lihat contoh di sini, misalkan pada pelemparan uang logam sebanyak 3 kali, maka hasil yang mungkin tiap pelemparan adalah gambar dan angka. Nah, kita akan lihat berapa banyak ruang sampel yang dapat dibuat dari pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Kita lihat di sini, untuk percobaan pertama, ada 2 kemungkinan yang muncul yaitu gambar dan angka. Pada percobaan kedua pun sama, misal percobaan pertama tadi gambar, maka percobaan kedua bisa saja muncul gambar atau angka. Sama halnya dengan percobaan pertama tadi, seandainya yang muncul angka, maka pada percobaan kedua bisa saja muncul gambar dan angka. Nah, ini percobaan kedua, karena ini dilempar sebanyak 3 kali, maka untuk percobaan ketiga, misalkan percobaan pertama tadi muncul gambar, kemudian percobaan kedua gambar, maka percobaan ketiga juga bisa muncul gambar atau angka. Dan seterusnya. Nah, dari ketiga kejadian atau percobaan ini, maka kita peroleh ruang sampel. Jadi untuk yang pertama, kemungkinan ruang sampelnya itu adalah yang pertama gambar, gambar, gambar. Atau bisa saja gambar, gambar, angka. Kemudian bisa gambar, angka, gambar, gambar, angka, 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 gambar, gambar, angka, gambar, angka, 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 gambar, dan angka, angka, angka. Total seluruhnya adalah 8, atau untuk lebih cepatnya bisa dihitung dengan 2 pangkat N. Ini hampir sama dengan pelemparan 3 uang logam. Nah, sekarang kita punya range, seandainya yang kita inginkan atau yang kita harapkan adalah muncul angka, maka variabel acak diskritnya itu tadi adalah membuat menjadi numerasi atau membuat jadi angka. Maka ketika tidak muncul angka sama sekali, maka ini bernilai 0. Ini muncul 1 angka, maka nilainya 1. Ini juga 1, yang ini ada 2 angka maka nilainya 2, yang ini 1, kemudian ini 2, dan untuk ketiga-tiganya angka maka bernilai 3. Nah, nanti di variabel acak diskrit inilah yang disebut dengan X yang kecil tadi, ya, X kecilnya. Oke. Maka ruang sampelnya bisa kita tulis seperti ini sebanyak 8. Nah, seandainya sekarang X-nya adalah banyak kejadian muncul sisi A, maka variabel yang ada atau X-nya itu bernilai 0, 1, 2, 3, ya, seperti penjelasannya yang di bagian tadi. Maka jika X-nya 0, maka tidak muncul sama sekali sisi angka. Kalau X-nya 1, muncul 1 sisi angka,
jika X-nya 2 muncul 2 sisi angka, dan jika X-nya 3 adalah muncul 3 sisi angka. Nah, dari sini kita akan membuat peluangnya. Jadi karena seluruh ruang sampel tadi adalah berjumlah 8, maka bisa kita buat PX sama dengan 0 adalah 1/8. PX sama dengan 1, yaitu yang muncul angkanya sebanyak 1 kali. Maka sebanyak 3 kali muncul, maka PX sama dengan 1 adalah 3/8. Kemudian PX sama dengan 2 juga muncul 3 kali, maka disebut 3/8. Dan PX sama dengan 3, yaitu AAA sebenarnya ini ya, maka dia 1/8, peluang AAA. Nah, dari sini kita dapat membuat tabel distribusi probabilitas variabel acak seperti ini. Ya, ini X sama dengan X kecil, ini variabelnya yang atau ring tadi 0, 1, 2, 3. Kemudian PX sama dengan X yaitu 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 dan totalnya 1. Nah, inilah tabel distribusi variabel acak. Nah, dari tabel itu bisa juga dibentuk dalam notasi fungsi seperti ini. Artinya 1/8 peluangnya jika X-nya 0 dan 3, kemudian 3/8 jika X-nya 1 dan 2, kemudian 0 untuk lainnya. Jadi kalau X-nya misalnya 5 kan tidak ada, berarti dia 0, peluangnya 0. Nah, inilah bentuknya. Sekarang sepintas kita bahas sedikit tentang variabel acak kontinu. Di sini tidak tahu kita bahas, hanya saja kontinu ini merupakan bentuk yang tidak bisa didapat dari membilang. Jadi ada distribusi lain yang akan digunakan, yaitu distribusi normal, yaitu matahari yang setelah distribusi binomial. Kita masuk ke distribusi peluang binomial. Percobaan acak yang menghasilkan dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal, ini disebut juga dengan percobaan Bernoulli yang dilakukan sebanyak n kali dengan pengembalian. Inilah yang disebut dengan percobaan binomial. Percobaan ini bersifat bebas dan probabilitasnya pada setiap pengulangan tetap sama. Artinya seperti ini. Jika kita melemparkan satu buah uang logam, percobaan pertama, peluang keluar angka itu 1/2. Pada percobaan kedua, peluang angka juga tetap 1/2. Artinya keberhasilan dia, walaupun berapa kali pengulangan, nilainya tetap sama, peluang keberhasilannya tetap sama. Hal ini disebut juga dengan sifat distribusi binomial, yaitu diskrit. Ciri-ciri percobaan binomial, yang pertama, binomial itu merupakan suku kata dari bi berarti 2, sedangkan nomial berarti kondisi. Artinya ada dua kondisi di sini, yaitu berhasil atau gagal. Kemudian probabilitas berhasil itu adalah P dan gagal adalah Q, di mana P ditambah Q sama dengan 1, ingat peluang itu paling besar 1 ya. Atau Q-nya sama dengan 1 min P. Kemudian ciri yang ketiga yaitu masing-masing percobaan bebas satu sama lain, artinya tidak mempengaruhi peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Jadi ketika percobaan pertama keluar gambar misalnya tadi pada pelemparan uang logam, tidak akan mempengaruhi pada pelemparan kedua, apakah nanti harus gambar juga, tidak seperti itu. Kemudian ciri yang keempat yaitu setiap percobaan selalu dibedakan dua jenis kejadian yang bersifat saling lepas. Artinya bisa saja satunya pelemparan uang logam, satunya pelemparan dadu. Nah, kita ke bahasan untuk distribusi binomial. Jadi misalkan ada percobaan, ini diulangi sebanyak n kali, dan berhasilnya, kemungkinan berhasil itu sebanyak x kali. Artinya ini sudah dilakukan percobaan dan ternyata dihitung dia peluang berhasilnya sebanyak x kali, maka gagalnya adalah n dikurang x. Nah, maka kedua unsur ini membentuk kombinasi yang dikalikan. Jadi peluang berhasil ini P pangkat X dan peluang gagal adalah Q pangkat N min X. Sehingga kita peroleh formula distribusi normal, yaitu peluang X sama dengan X adalah kombinasi NX, ini adalah kombinasi ya, simbol dari kombinasi, P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Dimana kalian masih ingat rumus kombinasi di materi peluang di matematika umum, yaitu nx adalah n faktorial dibagi n dikurang x faktorial dikali x faktorial. Baik, kita ke pembahasan soal sekarang. Untuk soal
Yang pertama, di sini sebuah keluarga merencanakan memiliki 3 orang anak dengan variabel acak X menyatakan banyak anak laki-laki. Pertanyaan, buatlah tabel distribusi variabel acak dari keluarga tersebut. Nah, di sini memiliki 3 orang anak. Pertama, kita tentukan dulu ruang sampel. Jadi sampel untuk 3 orang anak itu adalah, ini P di sini adalah perempuan ya, L-nya adalah laki-laki. Jadi kemungkinan ketiga anak itu bisa PPP, kemudian PPL, PLP, LPP, LPL, LLP, PLL, atau LLL. Ini LLL ini arti laki-laki semua ketiganya. Nah, banyak ruang sampel ini adalah 8 ya. Sekarang seandainya X-nya menyatakan banyak anak laki-laki, maka di sini X-nya adalah 0, 1, 2, 3. Artinya 0 perempuan semua. 1 ini adalah 1 laki-laki, 2 di sini 2 laki-laki, dan 3 di sini adalah 3 laki-laki. Kita cari peluangnya. Sekarang untuk PX sama dengan 0, yaitu perempuan semua ada 1/8. Kemudian PX sama dengan 1, berarti laki-lakinya ada 1 ya, 3/8 yang ini. Kemudian PX sama dengan 2, laki-lakinya 2 juga 3/8, dan PX sama dengan 3 adalah laki-laki semuanya 1/8. Nah, dari sini tabel distribusi acaknya bisa kita buat seperti ini. Ya, sama dengan, hampir sama ya, sama dengan pelemparan koin tadi. Untuk 0 1/8, 1 3/8, PX sama dengan 2 3/8, PX 3-nya 1/8, totalnya 1. Nah, 1 ini menyatakan bahwa dia diskrit. Bisa dihitung ya totalnya. Oke. Berikutnya soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita akan bahas setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di kelas online PAL TV. Baik, terima kasih masih bersama kelas online PAL TV. Kita lanjutkan di soal nomor 2. Pada tabel distribusi peluang berikut, D adalah konstanta. Baik, di sini yang ditanyakan adalah nilai D. Kita tahu bahwa besar jumlah dari distribusi variabel diskrit itu adalah sama dengan 1 ya. Karena dia diskrit itulah maka hasilnya 1. Jadi bisa kita cari nilainya, yaitu D ditambah 0,2 ditambah 0,15 ditambah 0,2 ditambah 2D itu adalah 1. Sehingga kita peroleh nilai D-nya adalah 0,15. Jadi jawabannya D. Ya, ini soal tipe pertanyaan variabel acak diskrit. Berikutnya ke soal nomor 3. Ya, ini masih tetap variabel acak diskrit ya. Pertanyaannya 3 kelereng diambil dari sebuah keranjang berisi 3 kelereng biru, 2 kelereng merah, dan 4 kelereng putih. Nah, diketahui X menyatakan banyak kelereng biru yang terambil dan Y menyatakan banyak kelereng merah yang terambil. Nah, kita perhatikan di sini ada 3 kelereng. 3 kelereng yang diambil. Biru sebanyak 3 buah, kemudian merah 2 dan 4 putih. Jika X dan Y yang diambil berarti maksimum yang terambil untuk merah ini hanya 2, sedangkan biru bisa 3. Jadi kita buat dulu kemungkinan yang bisa muncul. Banyak kelereng biru yang terambil 0, 1, 2, 3. Jadi bisa tidak terambil, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kemudian untuk Y-nya tadi adalah kelereng merah. Karena cuma tersedia 2 kelereng merah, maka untuk Y-nya adalah 0, 1, 2 ya. Kemudian kita akan membuat formula terlebih dahulu. Nah, di sini adalah formula dari peluang pengambilan. Ini untuk kelereng warna biru. Jadi kombinasi 3X. Artinya bisa saja X-nya tadi 0, 1, 2, 3. Kemudian ini untuk yang merah, Y-nya bisa 0, 1, 2. Dan ini untuk yang putih. Putih ini sisa dari pengambilan merah dan biru. Ya. Nah, 9 kombinasi 3 ini adalah seluruhnya atau ruang sampel. 9 ini banyaknya kelereng,
3 ini banyak yang diambil, ya, jadi 9 kombinasi 3. Nah, dengan menggunakan formula kombinasi, kita dapat menghitung dari 0, 1, 2, 3 untuk X-nya, maka diperolehlah tabel ini. Sini Ibu jelaskan bahwa kalau 0, 0 ini artinya tidak terambil merah, tidak terambil biru, ya. Jadi yang terambil putih. Jadi di sini 4 kombinasi 3 dibagi dengan 9 kombinasi 3. Kita peroleh nilainya 4/84. Nah, untuk yang ini juga seperti itu. Ini X-nya 1 berarti yang terambil birunya 1, berarti 3 kombinasi 1. Kita coba untuk yang merahnya tidak terambil, berarti yang terambil 2 untuk putih. Di sini jadi 3C1 dikali 4C2 dibagi 9C3 dan seterusnya. Sehingga kita peroleh ini namanya tabel distribusi probabilitas bersama. Sehingga kita peroleh hasilnya totalnya baris dan kolom ini adalah 84/84 atau sama dengan 1. Nah, ini untuk pertanyaan yang A. Kemudian untuk pertanyaan yang B, dia minta distribusi untuk B-nya jika B ini adalah himpunan dari X, Y, di mana 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 3. Jadi di sini kita ambil seandainya X-nya 0, Y-nya 0, ini masih memenuhi syarat tidak itu ya. Jadi yang kemungkinan itu adalah 0, 0, artinya 2 kali 0 kan 0, ditambah 0 masih kurang dari sama dengan 3. Kemudian 0, 1, X-nya 0, Y-nya 1, kemudian X-nya 0, Y-nya 2, dan seterusnya. Sampai 1, 1, kalau dia 1, 2 udah lebih. Jadi misalnya 2, ini 1,2, misalnya 2 kali 1 ditambah 2 itu udah 4, tidak memenuhi lagi, jadi hanya sampai sini. Nah, dari sini kita bisa lihat di tabel tadi, berapa besar peluang 0, 0, 0, 1, jadi seperti ini. Ya, kembalikan ke yang tadi, kalau dia 0, 0, kan 4/84, 0, 1, 18/84, sampai dapat F11, 24/84. Total semuanya itu adalah 62/84. Nah, ini kita sederhanakan jadi 31/42. Ya, oke. Kita lanjutin ke soal nomor 4. Suatu keluarga memiliki 5 anak. Tentukan probabilitas bahwa ada 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kemudian yang B lebih banyak anak laki-laki daripada perempuan. Yang C anak laki-laki paling sedikit 1 dan paling banyak 3. Nah, ini sudah masuk ke peluang binomial ya, ke distribusi binomial. Nah, tadi dijelaskan bahwa di binomial itu ada 2, ada distribusi binomial, ada distribusi binomial kumulatif. Nah, yang ini yang namanya kumulatif, yang seperti ini bentuknya. Jika pertanyaannya lebih banyak anak laki-laki atau anak laki-laki paling sedikit, jadi ini sudah ke bentuk kumulatif. Kita bahas yang A. Sekarang kita anggap sukses itu memiliki anak laki-laki. Ya, masing-masing peluangnya itu adalah setengah. Jadi anak ketika ada kelahiran, kemungkinan itu peluang laki-laki itu setengah dan peluang perempuan juga setengah. Nah, jika peluang suksesnya P-nya setengah, maka peluang gagalnya adalah 1 dikurang P atau 1 dikurang setengah, sama dengan setengah. Jadi ada 2 anak laki-laki yang A ya. Memiliki 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ini artinya tepat dapat 2 anak laki-laki, berarti X-nya sama dengan 2. Ini adalah rumus distribusi binomial. Maka untuk PX sama dengan 2, itu adalah kombinasi 5, 2. 5 ini tadi 5 orang anak yang dimiliki. Ini setengahnya dari peluang berhasil tadi ya, setengah pangkat 2. Kemudian 3 dari 5 dikurang 2. Maka hasilnya, ini pakai rumus kombinasi. Maka diperoleh nilainya adalah ini ya, 5/8. Jadi besar peluang tepat memiliki 2 anak laki-laki adalah 5/8. Kemudian untuk pertanyaan B, itu adalah lebih banyak anak laki-laki daripada perempuan. Jadi ini artinya anak laki-laki itu paling sedikit 3. Kalau lebih banyak berarti laki-lakinya 3, perempuannya 2, atau laki-lakinya 4, perempuannya 1, atau semuanya laki-laki. Jadi ini bisa kita buat dalam bentuk seperti ini. Peluang X lebih dari sama dengan 3. Jadi bisa PX sama dengan 3, ditambah PX sama dengan 4, ditambah peluang X sama dengan 5. Artinya ini
anak laki-laki 3, anak laki-laki 4, dan anak-anak laki-laki 5. Nah, ini semua kita gunakan rumus distribusi binomial. Jadi kalau X-nya 3, maka di sini adalah kombinasi 5, 3 setengah pangkat 3 dikali setengah pangkat 2. Kemudian untuk peluang X sama dengan 4, kombinasi 5, 4 untuk setengah pangkat 4 dikali setengah pangkat 1, ini dari 5 dikurang 4. Kemudian untuk PX sama dengan 5, kombinasi 5, 5 setengah pangkat 5 dikali setengah pangkat 0. Ya, 5, 3 kombinasinya adalah 10, 5, 4 kombinasinya adalah 5, kombinasi 5, 5 adalah 1. Maka di sini hasilnya adalah 16 dikali setengah pangkat 5. Kita sederhanakan, maka dapatnya setengah. Jadi peluang lebih anak laki-laki lebih dari anak perempuan untuk seorang yang mempunyai 5 orang anak, peluangnya adalah setengah. Jadi bisa saja perempuan yang lebih banyak. Kemudian untuk yang pertanyaan C, kejadian anak laki-laki paling sedikit 1 dan paling banyak 3. Artinya laki-lakinya 1, 2, 3. Jadi bisa kita buat seperti ini. PX sama dengan 1, PX sama dengan 2, ditambah PX sama dengan 3. Nah, kita selesaikan seperti yang tadi. Kita gunakan rumus binomial, distribusi binomial. Maka hasilnya adalah 25/32. Ya, jadi paling sedikit 1, paling banyak 3, peluangnya sebesar ini. Nah, soal nomor 5. Ini sudah ke dadu ya, ini soal SIMAK UI. Peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelantunan 2 buah dadu adalah, di sini Ibu jelaskan dulu ruang sampel 2 buah dadu ada 36 ya. Jadi ini dadu pertama, ini dadu kedua, jadi banyak kemungkinannya itu adalah 36 seperti ini. Berikutnya dia minta yang berjumlah 7. Kemungkinan yang ada itu adalah bisa saja dadu pertama 1, dadu kedua 6. Ini kalau dijumlahkan 7 ya, semuanya berjumlah 7. Ternyata ada 6 kemungkinan. Kemudian berarti di sini karena sampelnya ada 36, maka peluang suksesnya itu adalah 6/36, maka P-nya adalah 1/6. Peluang gagalnya 1 dikurang 1/6, sama dengan 5/6. Dia minta mendapatkan 1 kali, berarti dari 3 kali, berarti N-nya 3. Jadi rumusnya yang digunakan adalah kombinasi 3, 1. 1/6 pangkat 1, 5/6 pangkat 2, 2 dari 3 kurang 1. Kita selesaikan kombinasi 3, 1 adalah 3, maka hasilnya adalah 25/72. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. 10% bola lampu pijar diproduksi oleh sebuah pabrik adalah cacat. Kemudian sampel dari 6 lampu pijar dipilih secara acak untuk menentukan apakah cacat atau tidak. Di pertanyaan pertama adalah 2 lampu cacat. Jadi sini yang diambil adalah 6 lampu pijar. Diambil sampel 2 lampu, itu diharapkan berapa peluangnya bahwa ketika dari 6 lampu itu diambil 2 lampu itu adalah cacat. Jadi kita selesaikan. Karena di sini peluang lampunya cacat adalah 10%, maka 1/10. Ini peluang lampu tidak cacatnya adalah 1 dikurang 1/10, sama dengan 9/10. Nah, untuk 2 lampu cacat berarti PX sama dengan 2. Jadi kombinasi dari 6 yang diambil, 6 kombinasi 2. Peluang dia cacat 1/10, pangkat 2. Peluang tidak cacatnya 9/10, pangkat 4. Jadi peluang terambil 2 bola cacat dari 6 buah lampu itu 0,09, jadi kecil ya. Jadi kemungkinan yang terambil itu bagus ya. Kemudian pertanyaan yang B, paling sedikit 1 lampu cacat. Ya, artinya paling sedikit 1 lampu cacat itu bisa 1, bisa 2, sampai 6, karena bola lampu yang diambil itu ada 6. Nah, bisa ditulis dalam bentuk PX lebih dari 1. Tapi di sini bisa kita gunakan komplement ya. Komplementnya adalah 1 dikurang peluang X0, artinya tidak ada cacat sama sekali. Ini lebih cepat mencari dengan menggunakan peluang komplement. Tapi kita coba dulu untuk yang menggunakan cara 1 ya. Untuk cara 1 kita cari satu-satu. X1, X2 sampai X6. Kita gunakan rumus probabilitas distribusi binomial. Seperti ini.
Kita hitung hasilnya, kemudian kita jumlahkan, kita peroleh nilainya adalah 0,4685. Nah, ini cara satu. Cara yang kedua, kita menggunakan peluang komplement, artinya kita cari aja peluang X sama dengan 0, nanti kita kurangkan dengan 1. Ya, kita lihat hasilnya sama atau tidak, kita lihat. Untuk komplement, kita cari PX sama dengan 0. Ini ya, PX sama dengan 0-nya berarti kombinasi 6, 0, 1/10 ini yang peluang cacat tadi, pangkat 0, dikali peluang tidak cacat 9/10 pangkat 6, itu hasilnya 0,53144. Nah, kita cari peluang yang diminta adalah paling sedikit 1 yang cacat. Ya, paling sedikit 1, maka kita kurangkan nilainya. 1 dikurang PX sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah 0,4685. Ini sama dengan yang tadi, 0,4685. Jadi, kalian bisa menggunakan cara 1 atau cara 2. Baik anak-anak, sekian pembahasan materi kita tentang distribusi binomial. Setelah ini kalian akan tetap bersama Pak Alfian dengan pelajaran bahasa Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di kelas online PAL TV.